Perkenalkan saya Cindy Yohana Nababan, kemudian teman saya bernama Natasha Agustina dan Samuel Pandiangan. Transfer antar perusahaan, aset tak lancar. Induk perusahaan dan anak-anak perusahaannya seringkali terlibat dalam berbagai transaksi antar mereka sendiri. Transaksi tersebut sering merupakan bagian penting dari operasi keseluruhan entitas konsolidasi. Transaksi antar perusahaan yang berhubungan istimewa ini disebut transfer antar perusahaan. Ide pokok dari laporan keuangan konsolidasi adalah menyajikan aktivitas dari afiliasi konsolidasi seakan perusahaan. Afiliasi yang terpisah tersebut merupakan satu perusahaan tunggal. Oleh karena itu, perusahaan tunggal tidak dapat diperbolehkan untuk memasukkan transaksi internal dalam laporan keuangannya. Maka, entitas konsolidasi juga harus mengeluarkan seluruh pengaruh dari transaksi yang terjadi di dalam entitas konsolidasi dari laporan keuangannya. Entitas konsolidasi adalah agregasi dari sejumlah perusahaan yang berbeda. Eliminasi transfer perusahaan. Semua aspek transfer antar perusahaan harus dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, sehingga laporan keuangan tersebut terlihat seakan-akan merupakan laporan keuangan dari suatu perusahaan. Menyebutkan pada PSAK 4 ada laporan keuangan konsolidasi. Itu menyebutkan saldo antar perusahaan, pembelian dan penjualan serta pengeluaran atau beban sebagai contoh dari saldo antar perusahaan dan transaksi yang harus dieliminasi. Eliminasi laba dan rugi yang belum direalisasi. Laba dan rugi dari penjualan suatu barang ke pihak yang berhubungan istimewa umumnya dianggap direalisasi pada saat penjualan dari perspektif perusahaan penjualan. Tetapi, untuk tujuan konsolidasi, laba tersebut belum dianggap direalisasi sampai direalisasi. Biasanya melalui penjualan ke pihak yang tidak berhubungan istimewa. Laba belum direalisasi dari transfer antar perusahaan ini disebut laba antar perusahaan yang belum direalisasi. Kunci untuk menentukan kapan melaporkan transaksi dalam laporan keuangan konsolidasi adalah dengan memvisualisasikan entitas konsolidasi dan menentukan apakah transaksi tertentu terjadi seluruhnya di dalam entitas konsolidasi. Transfer jasa antar perusahaan. Pada saat suatu perusahaan membeli jasa dari pihak yang berhubungan istimewa, umumnya pembeli mencatatnya sebagai beban dan penjual mencatatnya sebagai pendapatan. Pada saat penjualan laporan keuangan konsolidasi, beban dan pendapatan tersebut harus dieliminasi. Umumnya, pendekatan yang lebih sederhana digunakan dalam eliminasi transaksi antar perusahaan dengan mengasumsikan bahwa jasa tersebut menguntungkan periode sekarang, dan karena setiap laba antar perusahaan atas jasa dan tersebut telah direalisasi pada periode dilakukan transfer. Oleh karena itu, tidak ada ayat jurnal eliminasi sehubungan dengan transfer pada periode berjalan diperlukan di periode berikutnya, sebab laba antar perusahaan dianggap telah direalisasi pada periode transfer. Transfer aset berupa tanah. Pada saat transfer aset tak lancar terjadi, penyesuaian seringkali diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi selama tanah tersebut masih dimiliki oleh perusahaan pembeli. Pada saat tanah ditransfer antara pihak yang berhubungan istimewa, pada nilai bukunya tidak ada penyesuaian atau eliminasi khusus yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi, oleh karena penjual tidak mencatat keuntungan atau kerugian. Maka dari sudut pandang konsolidasi, laba maupun aset itu dinyatakan secara tepat. Alokasi eliminasi laba belum direalisasi keuntungan atau kerugian dari transfer antar perusahaan yang diakui oleh afiliasi penjual dan menjadi hak pemegang saham afiliasi tersebut. Penjualan yang terjadi dari induk perusahaan ke anak perusahaan disebut penjualan arus ke bawah atau downstream sell. Setiap keuntungan atau kerugian dari transfer tersebut menjadi hak pemegang saham induk perusahaan. Sedangkan penjualan dari anak perusahaan ke induk perusahaan disebut penjualan arus ke atas atau upstream sell, yaitu setiap keuntungan atau kerugian menjadi hak pemegang saham anak perusahaan. Baiklah, saya akan lanjutkan penjelasan mengenai transaksi persediaan antar perusahaan aset non lancar, di mana materi selanjutnya terkait dengan alokasi eliminasi laba yang belum direalisasi, di mana
Umumnya keuntungan atau kerugian dianggap belum direalisasi oleh suatu entitas konsolidasi sampai dilakukan ke pihak eksternal. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi terhadap hak pemegang saham yang mengakui keuntungan atau kerugian tersebut. Pertama kali, yaitu pemegang saham dari afiliasi penjual. Keuntungan atau kerugian antar perusahaan yang belum direalisasi dieliminasi dengan cara berikut. Ada dua cara. Yang pertama, arus kas bawah. Arus kas bawah itu dieliminasi terhadap kepemilikan mayoritas. Kemudian yang kedua, arus kas atas, di mana arus kas atas dibagi menjadi dua, anak perusahaan dimiliki penuh dan anak perusahaan dimiliki mayoritas. Anak perusahaan dimiliki penuh dieliminasi terhadap kepemilikan mayoritas, sedangkan anak perusahaan dimiliki mayoritas dieliminasi terhadap proporsional terhadap kepemilikan mayoritas. Ditekankan bahwa keuntungan atau kerugian antar perusahaan belum direalisasi selalu dieliminasi dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Keberadaan kepemilikan minoritas, di mana perusahaan penjual hanya mempengaruhi alokasi eliminasi keuntungan atau kerugian, belum direalisasi jumlahnya yang dieliminasi. Kemudian materi selanjutnya terkait dengan pelepasan aset pelepasan aset di kemudian hari, di mana keuntungan antar perusahaan belum direalisasi dari penjual aset dianggap direalisasi pada aset-aset tersebut dijual kembali ke pihak eksternal untuk tujuan konsolidasi. Keuntungan atau kerugian yang diakui oleh afiliasi yang menjual ke pihak eksternal yang disesuaikan dengan keuntungan atau kerugian antar perusahaan belum direalisasi. Walaupun laba yang dilaporkan penjual dari penjual eksternal pada biaya perolehan afiliasi tersebut, keuntungan atau kerugian dilaporkan oleh entitas konsolidasi berdasarkan biaya perolehan aset dari entitas konsolidasi, yaitu biaya perolehan yang terjadi oleh afiliasi yang mencoba membeli aset tersebut semula dari pihak luar. Kemudian materi yang ketiga terkait dengan transfer aset berupa aset yang disusutkan, di mana laba antar perusahaan yang belum direalisasi dari aset yang disusutkan atau diamortisasi dianggap akan direalisasi secara bertahap selama sisa umur ekonomis aset tersebut bersamaan dengan penggunaannya oleh afiliasi pembeli dalam menghasilkan pendapatan dari pihak non-afiliasi. Kemudian materi selanjutnya terkait dengan perubahan eliminasi umur aset setelah transfer, di mana pada saat aset disusutkan ditransfer antar perusahaan, eliminasi sisa umur ekonomis dapat terjadi. Jika terjadi perubahan estimasi sisa umur aset disusutkan pada saat transfer antar perusahaan, maka perlakuan sama dengan jika perubahan tersebut terjadi pada saat aset tersebut masih terdapat pada pembukuan afiliasi yang antar perusahaan. Sisa masa manfaat yang baru digunakan sebagai dana penyusutan baik untuk afiliasi pembeli maupun untuk tujuan penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Saya akan melanjutkan presentasi kami berikutnya, di mana penjualan arus ke atas. Perlakuan laba belum direalisasi dari penjualan antar perusahaan arus ke atas sama dengan perlakuan untuk penjualan arus ke bawah, kecuali laba belum direalisasi dan pengakuan realisasi berikutnya harus dialokasikan antara kepemilikan mayoritas dan minoritas. Transfer aset sebelum akhir tahun. Pada kasus dengan transfer aset antar perusahaan terjadi selama periode berjalan, bukan pada akhir periode. Sebagian dari kerugian antar perusahaan dianggap direalisasi pada periode transfer. Jika hal ini terjadi, maka ayat jurnal eliminasi kertas kerja pada akhir tahun tersebut harus memasukkan pengaruh beban penyusutan dan akumulasi penyusutan.
Jumlah penyesuaian ini sama dengan selisih antara penyusutan yang dicatat oleh pembeli dan penyusutan seharusnya dicatat oleh penjualan untuk periode yang dimulai dari saat penjualan antar perusahaan. Transfer aset berupa aset diamortisasi, hak produksi, paten, dan jenis aset tak berwujud lain dapat dijual ke perusahaan afiliasi. Akuntansi untuk aset tak berwujud biasanya berbeda dengan akuntansi aset berwujud. Dalam hal amortisasi, aset tak berwujud umumnya dilaporkan sebesar saldo sisa yang belum diamortisasi tanpa penggunaan akun kontrak. Selain menetokan akumulasi amortisasi dari aset tak berwujud terhadap biaya perolehan aset, penjualan aset tak berwujud antar perusahaan diperlakukan dengan cara yang sama dengan penjualan aset berwujud antar perusahaan. Untuk transfer aset tak lancar antar perusahaan, metode ekuitas disesuaikan penuh dan metode biaya. Induk perusahaan dapat menggunakan pencatatan akuntansi atas anak perusahaan menggunakan salah satu dari beberapa metode. Selama anak perusahaan tersebut dikonsolidasi, metode akuntansi anak perusahaan di pembukuan induk perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap laporan keuangan konsolidasi. Metode ekuitas disesuaikan penuh. Suatu perusahaan yang memilih untuk mencatat investasinya menggunakan metode ekuitas disesuaikan penuh untuk mencatat bagian proporsional dari laba dan dividen anak perusahaan. Selain itu, bagian investor dari laba antar perusahaan dari transaksi antar perusahaan dihilangkan dari laba induk perusahaan pada periode penjualan antar perusahaan dengan mengurangi akun investasi dan laba yang diakui dari invest. Pada saat laba antar perusahaan di kemudian hari direalisasi, investor meningkatkan akun investasi dan laba yang diakui dari invest. Dengan penyesuaian ini, laba bersih induk perusahaan akan sama dengan laba bersih konsolidasi. Selanjutnya, metode biaya. Apabila menggunakan metode biaya untuk akuntansi investasi pada anak perusahaan, induk perusahaan mencatat dividen yang diterima dari anak perusahaan selama periode berjalan sebagai pendapatan. Dalam metode biaya, tidak ada jurnal yang dibuat untuk mencatat bagian induk perusahaan atas laba anak perusahaan yang tidak didistribusikan, amortisasi diferensial, atau menghilangkan laba antar perusahaan belum direalisasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.